Gadis berpakaian seksi bernama Lestari itu menundukkan kepalanya, lalu berjalan ke arah di mana Joe sedang duduk. Semua mata di ruangan itu nyaris tak berkedip melihat seorang pemuda dengan aura yang begitu mendominasi, duduk dengan sebelah kakinya di atas meja. "Siapa wanita yang sangat galak itu, Paman?" tanya Joe kepada Roger. "Ketua, wanita itu adalah manajer di sini. Dia adalah bawahan dari Bang Ameng," jawab Roger. Moodku saat ini sedang tidak bagus. Kau pergi sebelum aku marah," kata Joe sambil mengibaskan tangannya. Sang manajer tidak langsung beranjak, sebaliknya dia terlebih dahulu memandang ke arah Roger. Setelah Roger memberitahu bahwa dirinya memang harus pergi, barulah wanita itu berlalu meninggalkan tempat itu. Kini di meja yang memiliki 4 kursi itu, Lestari telah disuruh oleh Joe untuk sedang duduk, sedangkan Namora dan Roger hanya berdiri saja di belakang pemuda tersebut. "Kau, Lestari, mengapa bisa sampai bekerja di sini?" tanya Joe. Lestari ini adalah sahabat Tiara sejak kecil. Lestari ini juga adalah salah satu gadis yang mendampingi Joe ketika itu untuk menghadiri pesta menyambutkan kebebasan Tigo dari penjara bersama dengan Tiara. "Ceritanya panjang, Joe. Jika punya pilihan, aku juga tidak mau bekerja di sini dan merelakan tubuhku dijamah oleh orang lain," jawab sang gadis berpakaian seksi itu sambil menunduk. "Setiap segala sesuatunya pasti ada penyebab. Jika tidak bisa menjelaskan secara panjang lebar, kau bisa mempersingkat." Sebelum menjawab pertanyaan dari Joe, terdengar suara helaan nafas berat dari gadis itu. Namun, tidak selamanya dia hanya diam saja. Dia harus menjawab pertanyaan dari Joe ini, karena dia tahu siapa pemuda yang duduk di seberang meja tempatnya duduk itu, dan seberkuasa apa pemuda itu. "Ayahku telah berhutang di pusat hiburan Gemerlap Malam. Dia kalah dalam berjudi, bahkan sampai 300 juta rupiah. Aku terpaksa harus bekerja keras untuk membayar hutang ayahku tersebut. Orang-orang yang Irfan memberikan waktu selama 10 bulan. Jika tidak, maka rumah dan seluruh isinya akan disita oleh mereka. Jika tidak mencukupi, maka aku juga akan ditarik ke pusat hiburan Gemerlap Malam untuk menjadi pelayan mereka. Beruntung, aku sempat berkenalan dengan Paman Ameng. Awalnya, dia tidak mengizinkan aku bekerja di sini. Namun, setelah aku merengek, maka dia mengizinkan juga. Dan aku sudah 3 bulan bekerja di sini," jawab Lestari apa adanya. Hembusan nafas berat dengan kuat dihempaskan oleh Joe. Baru saja beberapa bulan dia tidak di sini, namun perubahan di kota ini sudah sangat pesat. "Sudah berapa juta rupiah yang kau bayar kepada orang-orang dari kota Kemuning itu?" tanya Joe. "Sudah 60 juta, Joe," jawab Lestari. "Kau pulang saja. Besok aku akan datang ke rumahmu. Aku akan membantumu menyelesaikan tunggakan hutang keluargamu," kata Joe sambil mengeluarkan ponselnya. Lalu dia segera mengirim pesan kepada Ameng agar menyuruh orang-orangnya di pusat hiburan ini untuk mengantarkan Lestari kembali ke kampung Indra Sakti. Berjarak 15 menit, 3 orang lelaki menghampiri meja tempat Joe tadi. Mereka membungkuk di hadapan pemuda itu, kemudian menyampaikan maksudnya. "Salam untuk Anda, Ketua. Bang Ameng meminta kami untuk mengantar Nona Lestari. Mohon diizinkan," kata mereka dengan hormat. "Pulanglah Lestari. Besok aku akan ke rumahmu. Jangan khawatir, aku pasti akan membantumu," kata Joe sambil tersenyum seolah-olah senyuman itu memberikan nafas baru kepada Lestari. "Duduklah, Paman Roger dan kau Namora. Aku tidak betah seperti ini," kata Joe mempersilahkan Roger dan Namora agar duduk. "Terima kasih, Ketua." Mereka berdua lalu duduk. Kini, sepeninggal Lestari, 2 orang wanita langsung berjalan menuju meja mereka dengan membawa nampan berisi minuman dan makanan. Tadinya kedua wanita itu hendak duduk menemani mereka minum. Namun, buru-buru dilarang oleh Joe karena kehadiran mereka tidak diinginkan.
Mereka pun akhirnya pergi meninggalkan ketiga orang tersebut. Ternyata, sudah sejauh ini mereka melakukan bisnis mereka. Kata Joe merujuk kepada bekas orang-orang geng kucing hitam yang dimotori oleh keluarga Miller. Benar Ketua, sebenarnya kami sudah membahas masalah ini dan akan memberitahu semuanya kepada Anda. Namun, atas beberapa pertimbangan dari Bang Tigor, maka kami mengurungkan niat kami untuk melaporkan semuanya. Ini karena ketika itu Anda baru saja masuk ke university. Jadi, kami tidak ingin pendidikan Anda terganggu dengan kabar ini, kata Roger. Aku tidak menyalahkan siapapun dalam masalah ini. Walau bagaimanapun, bisnis mereka adalah urusan mereka. Selagi tidak mengusik kita, biarkan saja mereka menjalankan bisnisnya. Hanya saja, jika mereka mengusik kita, maka sudah pasti aku akan melakukan tindak balas 2 kali lipat dari yang mereka lakukan. Dan itu sangat sepadan. Lalu, apa rencana Anda, Ketua? Tanya Roger pula. Aku akan tetap di negara ini. Aku akan menunggu honor di sini. Salah satu dari kami harus ada yang tewas. Jika tidak, permusuhan antara keluarga Miller dan William tidak akan pernah berakhir. Saat ini, hanya ada 2 orang saja penerus dari keluarga Miller ini. Yang satunya adalah Albert. Namun, Albert ini telah berada dalam pengawasanku. Tinggal Honor Miller saja, yang paling berambisi untuk menuntut balas terhadap kekalahan yang mereka derita di negara abjad adalah Honor Miller ini. Yang bisa aku lakukan hanya menunggu. Aku tidak ingin memulai. Jika dijual, maka aku akan borong, kata Joe. Dia lalu menegak isi gelasnya hingga tandas. Karena tidak terbiasa meminum minuman yang mengandung alkohol, maka wajahnya sungguh sangat merah kali ini. Minuman apa ini, Paman? Aku tidak suka, kata Joe sambil mendorong gelas anggur miliknya jauh-jauh. Joe lalu mencoba mengatur pernafasannya, dan dia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ini pasti tidak baik untuk kesehatan, pikirnya dalam hati. Jangan diminum, Namora. Minuman ini tidak mendatangkan faedah kepada tubuh, kata Joe kepada Namora. Namora mengangguk saja. Dia juga tahu bahwa minuman mengandung alkohol tidak baik untuk tubuh. Bahkan, dia juga tidak merokok. Sama seperti Tigor dan Rio yang juga tidak merokok. Ketua, apakah Anda sudah mabuk? Tanya Roger. Joe melambaikan tangannya. Dia lalu merogoh sebuah kotak kecil di dalam sakunya. Kotak tersebut sama besarnya dengan kotak earphone. Mengeluarkan sebutir pil sebesar isi kacang tanah lalu menelannya. Tidak ada alkohol yang bisa membuatku mabuk, bahkan racun pun akan segera tawar dengan obat racikanku ini, kata Joe lalu menyerahkan sebutir kepada Roger. Roger menerima pemberian dari Joe lalu menelannya. Ajaib, perasaan mabuk yang tadi dia rasakan berangsur hilang. Bahkan, dia sanggup menghabiskan 2 botol anggur sekaligus tanpa berhenti. Ini sih, gila beneran, kata Roger dalam hati. Untuk anggur tua yang sudah berusia lebih dari 60 tahun tersebut, menghabiskan 1 botol saja sudah membuat puyeng. Apalagi 2 botol sekaligus. Dan ajaibnya, dia masih belum merasakan pusing. Ini benar-benar obat yang bagus. Ketua, saya akan mengantar Anda ke Tower Hotel. Jika Anda ingin menginap, maka Anda bisa menginap. Tower Hotel terletak tidak jauh dari gang kumuh ini. Dan itu adalah salah satu dari proyek milik Anda yang telah selesai dan sudah beroperasi. Tuan Ryan, Rico, dan Daniel yang meresmikan pengoperasian hotel tersebut, kata Roger. Baiklah, mari Paman, ajak Joe. Mereka bertiga lalu berangkat, meninggalkan lantai 3 pusat hiburan itu untuk segera menuju ke penginapan. Gagal sudah kegilaan Joe yang ingin mencoba menjadi gelandangan bersama dengan Namora.